Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Keluaran 28 ayat 3 berbunyi, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan iman bagiku. Saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa bagaimanakah cara mengembangkan diri melalui keterampilan atau keahlian. Sehingga pada akhirnya kita harus berpikir bahwa kita harus terus mengembangkan diri kita melalui keterampilan, keahlian-keahlian yang ada. Sehingga pada satu titik kita akan menjadi seorang yang ahli di bidang yang kita inginkan. Sehingga keahlian di sini di dalam bahasa Ibrani mengatakan cakam, skillful, keahlian. Jadi keahlian itu ada mengandung unsur berhikmat. Jadi seorang yang berhikmat, seorang yang mempunyai keahlian, seorang yang berhikmat, seorang yang melatih dirinya untuk menjadi ahli di bidang yang dia inginkan. Dikatakan keahlian itu adalah seorang yang paham sekali terhadap satu ilmu. Dia ahli, dia ilmuwan, seorang yang mahir, seorang yang benar-benar terampil. Dia ahli, dia terampil, dia ahli melatih diri, sehingga dia terampil menyelesaikan segala sesuatu yang sedang dia kerjakan. Karena memang dia seorang ahli. Karena itu saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan seorang yang ahli itu siapa? Seorang yang membuat pakaian, seorang yang memintal bulu kambing, seorang yang merancang segala sesuatu, seorang yang mendirikan tempat kudus, seseorang yang membuat tembaga emas dan perak. Itu orang-orang yang ahli disebut di dalam Alkitab. Tetapi pada zaman sekarang, seorang ahli banyak bidang yang harus ditekuni. Misalnya seorang mahir berbahasa asing, lalu dia terampil menjadi public speaking. Dia mempunyai pola pikir yang sistematik. Karena banyak orang yang berpikir terpotong-potong. Untuk menata pikiran-pikiran yang sistematik ini, orang perlu latihan. Seorang ahli, seorang yang mampu memanajemen waktu, seorang yang mampu mengelola keuangan, seorang yang kreatif atau kreativitas dalam hidupnya. Maka dan banyak lagi orang-orang itu harus menguasai keahlian-keahlian itu. Kalau seseorang itu tidak punya keahlian, maka dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Seorang sarjana banyak nganggur, tapi seorang sarjana yang terampil di bidang tertentu, dia mempunyai pekerjaan yang baik. Banyak sekali seorang dituntut, setiap orang ahli di bidangnya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melihat kalau di dalam Keluaran 28 ayat 3 dituntut keahlian, maka kita lihat Keluaran 33 ayat 35 yang berbunyi adalah ia telah memenuhi mereka dengan keahliannya untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang dari segala sesuatu. Maka saudara, tidak bisa tidak. Kalau seseorang ingin berhasil, kalau seseorang ingin sukses dalam hidupnya, maka dia harus mempunyai keahlian. Apakah saudara mempunyai keahlian? Meskipun engkau ada lulusan sarjana, apakah engkau mempunyai keahlian? Meskipun engkau ada seorang master lulusan S2 atau doktor sekalipun, apakah engkau mempunyai keahlian? Kalau tidak ada keahlian, maka sulit orang itu untuk bisa
sukses atau berhasil atau bekerja yang maksimal di dalam pekerjaannya. Sudah terbukti. Saudara, kalau engkau bersama saya dalam masalah seperti ini, mempunyai masalah-masalah yang tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, tidak mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, apalagi zaman sekarang serba digital, maka apakah kita mampu bergerak di bidang digital? Kita mampu mengelola HP dengan baik, mengelola laptop dengan baik. Kalau kita tidak mampu, kita jadi masalah. Tapi jangan khawatir. Baiklah, saudara-saudara, jangan menghakimi diri sendiri. Kalau engkau tidak ada keahlian, atau kalau engkau tidak mempunyai keahlian, atau engkau mempunyai keahlian yang terbatas, jangan menghakimi diri sendiri. Tetapi latihlah apa yang engkau inginkan. Latih terus-menerus apa yang engkau inginkan, sehingga engkau menjadi ahli di bidang itu. Dan yang paling terpenting, biarlah Roh Allah bekerja dalam dirimu. Bukakan hatimu. Biarlah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Biarlah bekerja di dalam hatimu. Mintalah kepada Allah. Mintalah Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Bila saya dimampukan, biarlah saya memang tidak mampu. Ketika saya mendalami satu bidang, saya tidak pandai, saya selalu tidak bisa. Tetapi biarlah Roh Allah, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan lepaskan hidupmu. Biarlah Roh Kudus memimpin kita. Biarlah Roh Kudus menguasai kita, dan disitulah perjumpaan Roh Kudus dan kita. Dia akan memampukan kita, membuka jalan untuk kita perlahan-lahan dengan tekun dan setia, perlahan-lahan dengan tekun dan setia, maka kita akan mempunyai keahlian yang kita inginkan. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.